menjadi debut perdana Patrick Kluivert mengarsiteki timnas. Menargetkan kemenangan tentunya, sehingga tidak boleh ada ruang kesalahan sekecil apapun. Target kemenangan ini seiring dengan hadirnya 4 pemain baru, saudara, yakni Ole Romeni, Dean James, Joey Pelupessy, dan Emil Audero Mulyadi. 3 poin dibutuhkan demi mendongkrak posisi Indonesia ke peringkat kedua klasemen yang saat ini memang posisinya masih diisi oleh Australia. Lalu apa strategi sang pelatih? Kita lihat dulu prediksi line up tim Garuda berikut ini di wall. Akan ditampilkan oleh teman-teman Kompas TV, saudara. Nah, dengan waktu latihan yang mepet, memang sepertinya Kluivert akan menggunakan formasi 3-4-1-2. Pola ini kemungkinan dipilih demi memudahkan proses adaptasi antar pemain yang memang sebelumnya sangat sedikit ya mereka untuk beradaptasi. Kita akan lihat memang kalau untuk formasi ini penjaga gawang masih diprediksi akan diisi oleh Maarten Paes yang memang dianggap lebih memiliki chemistry dengan anggota timnas yang lain. Itu meskipun ya memang saudara Emil Audero secara pengalaman ini jauh di atas Paes. Lalu kita akan lanjut di posisi 3 back sejajar, ada Mads Hilgers, juga ada Jay Itzes dan Rizky Ridho. Sementara posisi wing back kanan ada Kevin Dix dan Verdong di sisi sebelahnya. Untuk gelandang sentral kan mengandalkan Tom Haye dan Joey Pelupessy. Kemudian Marcelino Ferdinand bertugas sebagai playmaker mendukung duel Rafael Struijk dan Ole Romeni. Kita akan lihat di prediksi berikutnya. Nah, sementara untuk skema 4-3-3 yang diprediksi oleh pengamat sepak bola Bung Kasit Budi Handoyo kemungkinan akan digunakan oleh Patrick Kluivert dalam menghadapi Australia. Kita akan lihat grafisnya, saudara. Memang posisi penjaga gawang masih diprediksi diisi oleh Maarten Paes, sementara Mads Hilgers dan Jay Itzes akan mengisi back tengah. Sedangkan Kevin Dix dan Kelvin Verdong akan mengisi back sayap kanan dan juga sayap kiri. Kluivert juga mungkin akan menambahkan kehadiran Joey Pelupessy di lini tengah berperan sebagai gelandang bertahan, akan berduet dengan Ivar Jenner dan Tom Haye di posisi gelandang kreatif. Sementara Dean James dan Eliano Reinders mengisi penyerang sayap mendukung Ole Romeni sebagai ujung tombak timnas. Jika tadi kita melihat 2 prediksi skema sebelumnya, pertanyaannya siapa yang akan menggantikan Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner yang dipastikan akan absen melawan Australia karena skorsing? Posisi Ragnar di belakang striker atau sayap bisa diisi oleh beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand, juga ada Eliano Reinders, ada Rafael Struijk atau debutan Ole Romeni. Sementara Hubner yang bisa jadi andalan dalam skema 3 back bisa jadi digantikan Rizky Ridho meski memang perlu sedikit adaptasi di posisi barunya. Ada nama-nama lain yang mencuat juga seperti sang kapten Jay Itzes, ada Mads Hilgers hingga Kelvin Verdong. Lalu apakah prediksi ini akan sesuai dengan keputusan sang pelatih Kluivert? Kurang dari 5 jam lagi kita akan menemukan jawabannya. Jadi jangan lupa untuk mendukung timnas hari ini. Saudara, laga antara timnas Indonesia melawan Australia tinggal kurang lebih 5 jam. Melihat semangat dan kualitas pemain, pelatih Garuda Patrick Kluivert optimistis bisa meraih hasil positif. Hari yang dinanti supporter sepak bola Indonesia tiba. Ya, timnas akan berlaga melawan Australia di pertandingan ke-7 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas, Patrick Kluivert, mengaku terkesan dengan kualitas pemain. Dia pun optimistis bakal meraih hasil positif. Sementara striker Ole Romeni bilang bersemangat untuk pertandingan melawan Socceroos dan siap berikan yang terbaik. We did some passing, some possession game, and you see a lot of quality in the game. I'm looking really confident. Really had fun and excited for the game. Next match, to give everything for the team. It's an honor to play for Indonesia, and I want to be important for the team, so I give my best. Sementara itu, Litbang Kompas melakukan jajak pendapat, salah satunya soal sosok pelatih Patrick Kluivert. Litbang Kompas mengumpulkan pendapat dari 532 responden pada 4 hingga 7 Maret 2025 dan menanyakan, yakin atau tidak yakinkah Kluivert bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026? Dan hasilnya, 49,2% responden yakin
6,6% sangat yakin, dan 34,8% tidak yakin. Sisanya 1,8% sangat tidak yakin, dan 7,6% tidak tahu. Dari kubu lawan, pelatih timnas Australia, Tony Popovic, bilang timnas Indonesia kini tak bisa dianggap remeh. Tony menilai timnas Garuda berkembang dengan baik dan akan mewaspadai para pemain internasional di timnas. We drew with them away. The group is very tight, so there is no reason to underestimate Indonesia. Their last result proves that against Saudi Arabia. Of course, they're international players. They're doing very well, and a lot of improvements they've made. Okay, I could single out a few players, but I think it's better for us in our approach this week has been to focus on what we need to do. Sementara dari dalam negeri, dukungan warga terus mengalir agar timnas bisa bermain maksimal saat melawan Australia. Sejumlah harapan pun disampaikan bagi tim Garuda. Kami berharap lebih baik, lebih agresif, ya lebih kompak. Itu harapan kami sih. Harapan saya Indonesia bisa main dengan bagus tentunya. Kalau bisa sih lebih attacking nih. Soalnya kan kita jago sebenarnya untuk nyerang. Bangkit dari kekalahan kemarin lewat strategi yang akan dirancang oleh pelatih baru tersebut. Karena kemarin kelihatannya permainannya udah cukup bagus, tapi kurang dari sudut pandang saya sendiri kurang ada chemistry-nya. Laga Australia melawan timnas Indonesia akan digelar Kamis sore nanti, 20 Maret 2025 pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Kompas TV. Nah, saudara, memang laga ini akan menjadi laga penentu nih, karena memang sebelum-sebelumnya sudah ada mungkin kekhawatiran atau juga keraguan dari pendukung pelatih timnas Garuda sebelumnya, Sinteyong, kepada tim pelatih timnas yang sekarang, Patrick Kluivert. Nah, memang laga antara Indonesia melawan Australia yang kurang lebih akan berlangsung kurang lebih dari 5 jam nanti akan menjadi laga penentu. Seperti apa kepelatihan dari Patrick Kluivert. Nah, bagaimana juga kita harus menghadirkan euforia pendukung timnas Garuda di Australia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia melawan Australia yang akan berlangsung kurang dari 5 jam lagi. Kita akan sapa diaspora Indonesia di Australia, ada Oki Fiandri. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Oki. Ini kalau kita lihat sekarang di belakang sudah ramai sekali pendukung dari Indonesia. Antusiasmenya seperti apa sih, Mas Oki, dan kapan nih, jam berapa mau jalan ke stadion? Selamat sore Mbak Bella dari Australia, Sydney. Hari ini kita lihat antusias para supporter sepak bola Indonesia yang ada di Australia, khususnya di Sydney, sangat hampir menyamai euforia yang ada di Indonesia. Sekarang bulan puasa dan mereka datang dari berbagai kota besar yang ada di Australia, Melbourne, ada dari Perth, ada dari Brisbane, datang hanya untuk menonton dan menyaksikan pertandingan Indonesia pada malam hari ini. Mas Oki, ini kan kalau kami lihat Mas Oki ada di Opera House. Dari Opera House ke stadion itu kira-kira berapa lama membutuhkan waktunya? Ya, dari Opera House ke stadion tidak terlalu jauh, Mbak, cuma 15 menit. Oh, sekitar 15 menit. Yeah. Mas, ini kita dapat informasi kalau Mas Oki juga kerja di KJRI. Nah, apakah di KJRI juga menyediakan nobar nih untuk WNI atau mungkin warga sekitar yang nggak bisa nonton langsung di stadion? Ya, untuk KJRI sendiri kita tidak mengadakan nonton bareng, tapi komunitas-komunitas yang ada di Melbourne terutama dan juga beberapa restoran mengadakan nonton bareng di restoran-restoran dan komunitas masing-masing, Mbak. Oke, Mas Oki, tadi kan ada nonton bareng di KJRI dan juga ada di di
di kafe-kafe Orang gitu. dan- Nah, ini teman-teman di belakang ini kira-kira bersama dengan supporter lain akan jam berapa ketemuan di stadionnya? Lalu apakah sudah menyiapkan yel-yel atau mungkin atribut-atribut untuk mendukung timnas? Ya, tentu Mbak, kita sudah menyiapkan segala macamnya atribut dan yel-yel untuk mendukung timnas Indonesia pada malam hari ini. Kita akan menuju ke stadion jam 5 karena jam 5.30 kita sudah berkumpul di depan stadion untuk mengadakan fan chanting di depan stadion. Juga nanti akan ada buka bersama sebelum memulai pertandingan. Seperti itu, Mbak. Oh, diawali dulu dengan buka puasa. Boleh nggak sih Mas dinyanyiin sedikit yel-yelnya, ditunjukkan ke teman-teman Kompas TV yang ada di sini? Mari kita teman-teman menyanyikan yel-yel ya, Garuda di daku ya. Oke? Yang sama, 3, 2, 1. Garuda di daku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Oke, terima kasih teman-teman supporter dan juga Mas Oki. Kita akan bantu menyemangati timnas, laga timnas hari ini langsung dari Jakarta. Selamat menonton pertandingan, jangan lupa menjaga keselamatan dan juga kesehatan. Juga nanti selamat berbuka puasa. Terima kasih Mas Oki, langsung dari Australia. Terima kasih Mbak Bella. Dan memang saudara, kemeriahan-kemeriahan ini harus kita nantikan bersama. Dan informasi usai jeda saudara, hari ini DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang